ketika terjadi insiden seperti kemarin, tentu ya saya pribadi pun juga sangat sedih ya, sangat sedih, prihatin juga itu bisa terjadi, dan ya tentu tidak berharap. Namun demikian tentu tadi seperti halnya disampaikan, ini semua adalah terjadi di luar unsur kesengajaan. Tentu siapapun tidak ada kepentingan untuk menyengajakan itu terjadi, ya. Khususnya adik-adik masyarakat. Ini kembali ke Kang Asep, jadi maka pasti itu ada gangguan. Anda katanya udah di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di program Guar Garut. Ini saya berada di alun-alun Garut, pusat sentralnya Kabupaten Garut, dan kebetulan ditemani oleh Camat Ganteng, Pak Camat Ridwan Effendi. Aduh, selamat menuju sore ya. Ya, Selamat sore Pak Camat. selamat sore, Tata. Kita ketemu 2 hari lalu ya. Ya, Nah, ini Pak Camat, kita berada di sini mengundang Bapak terkait kemarin di Milangkala Garut yang ke-209. Bapak menerima bendera panji ya, Pataka Purwa Intan Kedaton. 4 kali berturut-turut kalau tidak salah. Yang tepatnya berturut-turut 3 kali. Berturut-turut 3 kali. Itu semenjak Bapak menjabat camat di Selawi langsung mendapatkan ya? Sebelumnya tidak. Jadi saya ditugaskan di Selawi itu 2015 dan 2016 mengikuti evaluasi kinerja. Pada kesempatan tahun pertama itu kami tidak mendapatkan, bahkan tidak masuk nominasi. Oh, tahun pertama? Tahun pertama tidak mendapatkan. Tidak mendapatkan. Pas tahun kedua, ya alhamdulillah, dari situ sudah mulai memiliki kesempatan dan kepercayaan mendapatkan terbaik ketiga. Terbaik ketiga? Ya, tahun kedua. Berarti selama 4 kali juara 1, 2 kali juara ketiga. Ini warga Garut luar biasa keren. Jadi sengaja dibawa ke alun-alun karena tanggal 11 Desember 2021 ini diresmikan oleh Pak Gubernur. Jadi tatkala Camat Selawi mendapatkan Pataka, ini ibarat hadiah juga buat Hari Jadi Garut. Karena alun-alunnya sudah keren luar biasa, Pak. Luar biasa. Alhamdulillah ini. Nah, kemudian ada insiden juga, Pak nih. Jadi hadiah untuk masyarakat Garut dengan alun-alun, tapi di hari H ada insiden terkait pengibaran bendera. Mengundang Bapak juga karena Bapak alumni ya? Ya. Alumni Bayangkara. Paskibraka. Paskibraka, oh ya. Jadi saya salah waktu menulis di medsos Bayangkara Paskibraka ya. Nah, kembali ke Pataka, Pak. Itu apa sih? Berupa penghargaan apa? Jadi Pataka Purwa Intan Kedaton itu merupakan penghargaan tertinggi dari pemerintah Kabupaten Garut dalam rangka penilaian sinergitas kinerja kecamatan tingkat Kabupaten Garut yang diselenggarakan setiap tahunnya, khususnya menjelang peringatan Hari Jadi Garut. Ya, untuk yang terbaik pertama mendapatkan piagam serta Pataka Purwa Intan Kedaton. Kemudian terbaik kedua piagam dan juga piala berturut-turut sampai dengan best pivot untuk
untuk yang kecamatan terbaik ke-7 biasanya diberikan seperti itu. Terbaik kinerja atau apa Pak? Ya betul, kinerja. Jadi evaluasi sinergitas kinerja namanya, penilaian sinergitas kinerja. Jadi dengan indikator yang sangat banyak sekali tentunya, kami kecamatan itu dievaluasi kinerja dalam 1 tahun berjalan yang lalu. Seperti kemarin kami dievaluasi pencapaian target kinerja selama tahun 2021. 1 tahun itu dievaluasi dan setiap tahun dievaluasi di awal tahun berikutnya. Seperti itu. Jadi ketiga kembali Ya. ke satu, Satu. Wah, keren. Pak, Selawi bukan sesuatu yang luar biasa kan Kecamatan Selawi, karena kalau tidak salah dokumen terkait penerima Pataka itu Garut Kota itu langsung ke Selawi. Ceritakan Pak. Jadi ya subhanallah barangkali ya. Jadi bagi kami sendiri ini dan segenap masyarakat di Kecamatan Selawi menjadi sesuatu banget lah tentunya ya, menjadi sebuah kebanggaan, penghargaan tentunya bagi kami SKPD Kecamatan, Kepala Desa dan tentunya ini seluruh masyarakat di Kecamatan Selawi, di mana kami dipercaya untuk mendapatkan predikat terbaik pertama tentunya. Ini bagi kami sendiri merupakan sebuah anugerah yang luar biasa sekali. Dan kami tentu sangat berterima kasih kepada pemerintah daerah yang telah memberikan kepercayaan. Dan tentu semua ini berdasarkan penilaian dari tim yang diberikan SK oleh Pak Bupati sebagai pembina kami, dan juga diberikan penilaian dan tentu dari berbagai aspek yang diberikan, ya alhamdulillah kami mendapatkan predikat terbaik. Dan kami pun juga sebetulnya sadar diri, Kang Tata, ya kami di Selawi ya tentu juga kami juga sesungguhnya tidak merasa sudah lebih baik sebetulnya. Hanya kami terus berupaya sebagaimana pesan Pak Bupati kepada kami semua, bahwasanya beliau sangat menitik beratkan bagaimana seluruh SKPD jajaran pemerintah daerah itu dapat bersungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Nah, kami berdasarkan arahan dari Pak Bupati itu mencoba mengimplementasikan pesan-pesan seperti itu kepada seluruh stakeholder utama di kecamatan, baik itu staf kami, ya, kemudian juga para kepala desa, tokoh masyarakat, dan seluruh komunitas. Alhamdulillah dengan berbekal itu kami coba terapkan dalam keseharian. Dan kami menerapkan tidak hanya dalam menghadapi lomba saja. Di prinsip itu, komitmen moral itu kami terapkan dalam keseharian. Tidak hanya menghadapi lomba saja, dalam keseharian pun juga coba kita implementasikan sebagai bentuk tanggung jawab moral kami. Ya, tidak merasa dilombakan ya? Ya, tentu merasa dilombakan, cuman lomba itu sebetulnya hanya sebuah momen saja buat kami. Gitu. Jadi lomba ini pun juga bukan target akhir dan bukan tujuan utama sebetulnya bagi kami. Jadi lebih kepada sebuah kesempatan untuk kami sendiri mengevaluasi sejauh mana peran serta kami atau pencapaian target kinerja ini dipandang baik oleh banyak pihak. Tentunya tidak hanya oleh pimpinan, tidak hanya oleh tim, tapi juga tentu oleh masyarakat. Yang sebesar-besarnya adalah bagaimana kinerja kami itu juga memiliki nilai manfaat bagi masyarakat. Itu ya tentu yang komitmen moral yang sesungguhnya yang kami miliki untuk itu. Sehingga kami mengajak seluruh masyarakat untuk ya bahu-membahu ya secara berkelanjutan. Pak, si Pataka itu bergilir, kan Bupati menyerahkan. Betul. Atau Bapak juara kemarin menerima bendera ya, diserahkan kembali ke Pemda? Tentu tidak. Jadi itu setiap tahun diberikan satu bendera atau Pataka Purwa Intimidator. Jadi kami sampai dengan saat ini, ya alhamdulillah baru mendapatkan 4. Baru berarti? Baru.
akan diraih lagi ya. Semoga. Karena ini sudah menjadi spirit kami di sana di Kecamatan Selawi. Jadi juara ini sekali lagi sudah menjadi spirit. Kalau mungkin di dalam agama kita juga dianjurkan untuk fastabiqul khairat. Jadi berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi spirit kami pun juga itu. Jadi berlomba-lomba dalam kebaikan dan tentu diharapkan juga bisa memberikan kemanfaatan yang besar bagi seluruh pihak, bagi pegawainya itu sendiri, tentu juga bagi masyarakat. Pak, ini kan bukan hal yang mudah, walaupun bukan target utama untuk meraih juara. Tetapi bagaimana Bapak memimpin satu wilayah kecamatan ya untuk menambah gairah yang bisa berdampak terhadap berbagai aspek pembangunan. Apa sih yang membedakan setelah Bapak tatkala hadir, setelah Bapak menjalani sebagai camat Selawi? Tentu yang di sini ada beberapa faktor ya, beberapa faktor yang berpengaruh. Dan kami juga melihat di Kecamatan Selawi dihadapkan dengan berbagai permasalahan. Dan tentu sebelum itu pun juga kami juga membawa misi pemerintah daerah tentunya, bagaimana pemerintah daerah bisa hadir di tengah-tengah masyarakat, mampu memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat di sekitar ataupun lingkungan sekitar kami tempat bekerja. Dan dari mulai arahan dari pimpinan, Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, termasuk dalam hal ini Pak Sekda, dalam hal ini Pak Haji Nurdiana. Kami masih ingat tempo hari pada awal kami menjabat, saya menjabat sebagai camat, saya memohon arahan juga ke beliau pas beliau masih sebagai kabag pemerintahan, pemerintahan. Saya menghadap beliau, saya minta arahan lebih lanjut kaitan dengan pelaksanaan tugas di Kecamatan Selawi. Beliau, saya masih terngiang-ngiang bagaimana beliau menyampaikan tolong eksplor Selawi, tolong kembangkan Selawi, tolong angkat bangkunya. Beliau juga mantan camat Selawi? Bukan, kalau beliau tepatnya di Garut Kota. Dan ketika beliau di Garut Kota, saya sempat menjadi staf beliau langsung sebagai kepala kelurahan. Jadi Pak Haji Nurdiana ini seorang sosok tokoh birokrat yang menginspirasi juga bagi saya. Saya juga terima kasih buat Pak Sekda, Pak Haji Nurdin, karena beliau juga sangat menginspirasi. Beliau pun juga seorang camat yang sangat berhasil pada saat itu di Garut Kota sampai mendapatkan pataka lebih dari 3 kali bahkan juga. Seingat saya ya, kami juga terinspirasi oleh atas arahan beliau untuk mengeksplor Selawi dan bambunya, karena ya kami sadari itu ternyata memang punya nilai yang cukup kuat ya, di Selawi dengan karakteristik kewilayahan. Bapak menjabat 6 tahun ya? 6 tahun sudah terlewati, sekarang memasuki tahun ke-7. Ada target, tapi memang jenjang karir ya kalau ASN ya. Bukan sesuatu, saya pernah menulis Pak di media sosial, bukan sesuatu yang sulit bagi Camat Ridwan kalau mengejar jabatan. Beliau menikmati atau menjalani posisi kerja yang ditempatkan oleh pimpinan. Kalau besok-besok Bapak diangkat menjadi kepala dinas, bagaimana Pak? Ya, pada hakikatnya jabatan itu adalah amanah ya, dan juga kepercayaan. Di balik kepercayaan, di balik amanah itu ada kepercayaan. Tentu ini adalah kepercayaan dari pimpinan, Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, termasuk Pak Sekda barangkali sebagai salah satu tim penilai kinerja. Percaya dari beliau kepada kami para staf barangkali untuk memangku sebuah jabatan. Ya, tentu hakikatnya ini adalah jabatan itu adalah amanah yang besar dari Yang Maha Kuasa. Ya, oleh karena itu ya sesuai dengan komitmen kami dari awal diangkat jadi PNS,
dan kita siap ditempatkan jadi apapun dimanapun. Apapun dimanapun. Pak nih bisa jadi beban moral tuh. Bapak dipindahkan naik ke lebih tinggi, kemudian jabatan Bapak diisi oleh camat baru. Ini camat baru bisa Ya, program di pemerintah itu tentu tidak akan pernah selesai. Ya, pada prinsipnya berkelanjutan. Ya, programnya harus berkelanjutan. Nah, tentu karena di pemerintah ini kan menyangkut sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan itu tidak berdasarkan kepada personal, tapi kepada sistem. Diharapkan kami di Selawi pun juga membangun pola, membangun sistem, mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan di wilayah kerja kecamatan tentunya. Jadi diharapkan nanti siapapun camatnya, siapapun sekmatnya, siapapun kasihnya itu bisa masuk di dalam lingkaran sistem itu. Dan kami alhamdulillah sudah membangun bersama-sama di sana, itu bersama rekan-rekan kami. keren nih. Pak, selain menerima pataka, itu Selawi mendapatkan sekmat juga ya? Alhamdulillah kami pun juga bersama staf kami diberikan kepercayaan. Jadi rekan kami sekmat mendapatkan predikat terbaik kedua sekmat di Kabupaten Garut. Kemudian kepala seksi PMD itu terbaik pertama se-Kabupaten Garut. Kemudian kepala seksi Kesra itu terbaik kedua. Kemudian Kasubag Keuangan dan BMD terbaik kedua juga. Alhamdulillah ya kami diberikan Keren. kepercayaan gitu. Dan itu ya jujur kami sadari ya itu merupakan sebuah komitmen, sekali lagi komitmen kami di dalam membangun kultur ya, membangun budaya kerja di lingkungan pemerintah di kecamatan tentunya. Nah, sekalipun kami di Kecamatan Selawi ya Kang Tata barangkali sangat maklum kami jauh dari pusat pemerintahan, dari pusat kota. Tapi kami memiliki komitmen ya sekalipun kami jauh dari pusat pemerintahan, mungkin tidak sesering kantor-kantor yang di sekitar pusat pemerintahan yang seringkali terpantau oleh pimpinan. Bagi kami ada atau tidak ada pimpinan, semangat bekerja itu harus sudah melekat. Selawi paling ujung. Berbatasan dengan Kabupaten Sumedang. Dan itu yang coba kami terapkan. Jadi ada atau tidak pimpinan hadir di tempat kerja kami itu sudah menjadi kebiasaan. Harus disadari Luar biasa. sebagai aparatur ya. Oke Pak, ini Pak, di Kabupaten Garut ada 42 kecamatan. Ya. Nah, bagaimanapun juga harus diakui Selawi sejak dipimpin oleh Bapak itu menjadi isu positif kan oleh publik, baik orang Garut maupun luar Garut. Nah, padahal SOP jabatan camat itu sama kan? Tiap kecamatan itu terus kan melayani. Nah, apa sih kiat bisa Bapak melaksanakan membangun kecamatan yang keren? Ya sebetulnya kami juga masih jauh dari standar, masih jauh dari tataran ideal. Saya potong dulu. Beliau saja menyebut masih jauh kecamatan Selawi. Bayangkan 41 kecamatan yang lainnya. Lanjutkan Pak. Mohon maaf. Jadi karena kami menyadari seperti apa sih ekspektasi masyarakat. Ya, ekspektasi masyarakat terhadap pemerintah itu seperti apa harapannya? Itu sangat tinggi. Dibanding dengan apa yang sudah kami lakukan saat ini masih jauh dari harapan masyarakat. Sejatinya seperti itu. Jadi sebetulnya kami juga agak malu hati ya Pak Tata. Malu hati ketika disampaikan Selawi ini terbaik. Kami juga masih malu lah. Kami belum bisa memberikan yang terbaik bagi masyarakat karena ya masyarakat apalagi dalam kondisi saat ini ketergantungan ataupun pengharapan masyarakat terhadap pemerintah itu sangat tinggi sekali. Masyarakat butuh kehidupan yang layak, baik itu pendidikan, kesehatan, ekonomi. Tentu ini kan menjadi konsentrasi pemerintah daerah, termasuk kami di kecamatan. Nih Pak,
kami berharap jangan merendah seperti itu ya. Nah, bagaimanapun juga tetap ada keunggulan khusus yang ada di dalam diri personal Ridwan Effendi kan. Tadi mengenai kiat belum ada jawaban nih. Apa saja kan strategi yang dilakukan yang mungkin bisa jadi masukan buat kawan-kawan yang lain kan. Jadi begini, ya sebetulnya standar aja sih ketika berbicara strategi itu. Jadi kami sedikit juga pernah belajar ya tentang bagaimana itu analisis masalah. Ya mungkin yang secara umum kita mengetahui ada analisis SWOT ya. Jadi itu coba kami terapkan dalam bekerja. Nah kami coba menginventarisir apa sih permasalahan utama di wilayah kerja Kecamatan Selawi. Permasalahan utamanya apa? Itu banyak sekali kan. Nah dari sekian banyak itu coba kita membuat skala prioritas yang mana dulu nih yang mau diselesaikan dari sekian banyak itu. Kemudian juga ini kan akan berbanding nanti dengan kebutuhan tentunya. Kemudian juga potensinya, kelemahannya apa, dan tentu ini kita juga membaca peluang Kecamatan Selawi untuk maju itu ada tidak. Kemudian juga tentu kita harus sadari betul ini juga ada ancaman. Daerah itu bisa maju bahkan bisa mundur, bisa stagnan, bisa juga mundur. Kita ada ancaman. Ya contoh seperti ancaman bencana, itu pun juga sebuah ancaman. Ada bencana alam dan bencana non alam. Ya seperti pandemi ini, kan banyak sekali daerah, bahkan negara ya, sekelas negara itu bisa ambruk. Ini juga ancaman. Dan tentu ini yang harus dibaca. Nah dari sekian itu tentu kita harus punya strategi khusus. Ya. Kita sadari betul apa sih yang menjadi potensi di Kecamatan Selawi, baik itu dari SDM-nya, sumber daya alamnya. Kemudian kita sadari betul juga apa sih kelemahan yang kami miliki di sana. Nah untuk mengatasi hal-hal yang seperti itu tentu kami memiliki komitmen, memiliki spirit, semangat untuk mengatasi semua itu dengan semangat kolaborasi. Kolaborasi di sini tentu sangat luas sekali. Baik kolaborasi di internal, ya, di internal pun juga harus dibangun komitmen untuk berkolaborasi. Kemudian lebih dari itu, kolaborasi di sini harus multi stakeholder. Ya, melibatkan bagaimana akademisi juga, melibatkan bagaimana lingkup swasta juga, kemudian komunitas masyarakat, termasuk juga peran serta media. Ya, seperti Kang Tata ini, subhanallah, luar biasa sekali, terima kasih. Jadi kami sangat berterima kasih kepada rekan-rekan media semua nih, yang senantiasa memberikan edukasi kepada warga masyarakat, menginformasikan program pemerintah, itu sangat baik sekali. Dan ini akan sangat membantu bagaimana mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Nah, dari itu semua, maka poin pentingnya ada bagaimana kita secara konsisten itu membangun kolaborasi lintas sektor dan berkelanjutan. Jadi berkolaborasi jangan hanya sesaat saja, tapi secara berkelanjutan. Libatkanlah seluruh stakeholder, karena ya kita semua maklum bahwasanya pemerintah itu memiliki sumber daya, tapi dibandingkan dengan kebutuhan real di masyarakat sangat jauh. Ya, kemampuan pemerintah untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan real di masyarakat saat ini tentu memiliki keterbatasan. Makanya kami memiliki semangat, ya ayo bersama-sama berjamaah lah gitu ya. Ya mungkin omong kosong kalau pemerintah bisa membangun melaksanakan pembangunan ini secara sendiri. Makanya ya kita perlu berjamaah, bergotong royong dengan melibatkan seluruh stakeholder. Dan itu harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh. Jangan hanya sebatas formalitas saja, tapi secara sungguh-sungguh dilakukan dan dibangun komitmen moral antara pihak yang terkait. Kami di sana pun juga seperti itu, dan alhamdulillah pada kesempatan ini pun juga kami ingin memberikan apresiasi pada segenap perguruan tinggi, ya, lingkup akademisi yang selama ini telah memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan di Kecamatan Selawi. Ya, Bapak dikenal berkomunikasi dengan perguruan tinggi ya untuk mendapatkan ilmu, ya, masukan. Itu yang kami sadari betul, karena perguruan tinggi sama halnya dengan kami di pemerintah memiliki kewajiban
bagaimana melakukan pengabdian terhadap masyarakat. Dengan tridharma perguruan tingginya itu menjadi sangat penting. Di perguruan tinggi ada sumber daya manusia yang mumpuni, ada hasil-hasil penelitian, termasuk juga perguruan tinggi punya jejaring yang sangat luas. Pak nih, beberapa hari lalu Bapak pernah, ini saya menarik ya, perkataan Bapak itu. SOP atau tupoksi jabatan camatnya ya sama kan, satu pintu dan harus dikerjakan loh, semua para camat. Nah, tapi ada kelebihan yang dimiliki oleh Bapak. Kadang niat apa saja Pak? Jadi niat yang menarik ya. Ini sederhana sebetulnya, jadi bahasa kolot lah ya, bahasa kolot. Ini bisa diterapkan di dalam profesi apapun sebetulnya. Ya, bagi kami, bagi saya sendiri dan kawan-kawan di kecamatan, ya kami coba terapkan itu. Jadi intinya atau sederhananya, kita harus punya kahayang. Kudu boga kahayang, boga kadaek, boga kemampuan, boga kawangi. Gitu. Kahayang saja tidak dibagi dengan kadaek yang prakna, mungkin akan susah. Kemudian ya kita pun juga dituntut untuk bisa meningkatkan kemampuan. Gitu. Kemudian tidak cukup di situ, kita harus punya keberanian untuk mengimplementasikan. Keberanian tentu dalam hal positif, dalam hal ini ya gitu. Kita harus berani tampil, berani melakukan sesuatu hal yang berbeda dengan catatan berbedanya lebih baik tentunya. Harus memiliki keberanian. Jangan takut untuk gagal, jangan takut untuk salah. Gitu. Yang takut itu ketika salah tidak memperbaiki diri, itu yang takut. Ya lakukanlah sesuatu hal yang baru, sesuatu hal yang katakanlah kalau sekarang kita mengenal inovasi atau apapun itu, kalau inovasinya gagal ya diulang lagi. Gitu. Jadi kegagalan itu bukan akhir, tapi sebagai sebuah kesuksesan yang tertunda. Karena Bapak melihat jabatan camat itu strategis ya? Sangat strategis, sangat strategis. Ya sama halnya tentu dengan karena di jabatan camat itu sangat luas sekali ya. Dari mulai mengemban tugas umum pemerintahan, tugas pemerintah pusat kami emban di kecamatan. Kami mengkoordinasikan instansi vertikal seperti TNI Polri yang ada di kecamatan, kami koordinasikan. Ada Kementerian Agama, ada KUA dan seluruh stakeholder. Kemudian juga melaksanakan pelimpahan kewenangan dari bupati kepada camat. Kemudian juga ya tugas-tugas yang sifatnya atributif melekat. Sangat strategis sekali. Jadi kalau camat bisa berkoordinasi dengan kementerian manapun ya? Tentu dengan arahan dari pimpinan, ya, dengan arahan seperti itu, ya kita bisa membangun komunikasi. Karena kita pun juga di situ kan melekat ada tugas-tugas umum pemerintahan ya, yang tidak dimiliki oleh SKPD lain. Tugas-tugas umum pemerintahan di kecamatan kami memiliki. Karena itu kan tugas yang diberikan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini presiden kepada gubernur, kepada bupati, bupati kepada camat. Tugas-tugas umum pemerintah seperti itu. Tidak semua memiliki. Makanya kami juga bersyukur dan berterima kasih khususnya kepada pimpinan Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Pak Sekda atas kepercayaan yang diberikan kepada kami untuk bisa belajar menjadi pemimpin di lingkup wilayah kecamatan. Ini bagi saya sendiri sangat berarti sekali. Kami dibelajarkan dengan beragam masalah, kami didewasakan dengan berbagai permasalahan, dan semoga ini menjadi bekal yang sangat berarti bagi kami kelak di kemudian hari. Keren. Pak nih, Bapak menjabat camat 6 tahun berjalan. Itu cukup lama. Dengan Pak Sekda kan di Garut Kota lama juga ya? Ya. Bapak paling lama nggak jabatan camat di antara kawan-kawan camat lain? Oh, masih ada yang lebih lama. Siapa tuh? Seingat kami ya banyak sekali ya kawan-kawan senior lah. Oh banyak ya? Banyak kawan. Ada yang 6 tahun juga ya? Ada yang lebih dari 10 tahun. Ada yang lebih dari 10 tahun. Tapi di dekade ini Bapak ya? Ya. Pak Camat, saya ingin ke insiden di pas upacara Hari Jadi Garut. Ini tentunya trauma buat adik-adik kita yang melaksanakan pengibaran bendera.
itu kejadiannya bermacam-macam kan opini di publik. Nah, kebetulan Pak Camat kan alumni Ya. Purna Paskibra. Purna Paskibra. Kemudian Pak Camat juga hadir di acara terjadinya insiden itu. Sebetulnya kejadian semacam insiden beberapa penyelenggaraan upacara itu banyak terjadi ya, termasuk di Garut ini. Ini pertama kali ya terjadi. Ya, barangkali sedikit kami cuma jelas ya. Jadi ya alhamdulillah saya pun juga pernah berkesempatan jadi Paskibraka tahun 95. Waktu itu pas peringatan Indonesia Emas ya, 40 tahun Indonesia Merdeka. Saya menjadi Paskibraka dan saya dipercaya juga menjadi lurah angkatan pada saat itu. Lurah ya? Lurah angkatan. Oh, Lurah angkatan di Paskibraka 95. Nah, kami juga pada saat menjalankan Bapak di Garut ya? Di Garut, Di Garut. Garut, ya. SMA 1. SMA 1. Oh, ini ada nih. Kakak kalian ya SMA 1, Pak Camat. Lanjut Pak. Ya, pada saat kami digembleng oleh para pelatih, oleh para senior, dan tentu kita juga diberikan pemahaman-pemahaman kaitan dengan kepribadian, wawasan kebangsaan, dengan kebinekaan, dengan segala macam yang terkait dengan pendidikan kewarganegaraan. Itu kami terima pada saat itu. Dan tentu sampai dengan sekarang pun juga itu didapatkan oleh seluruh Paskibra, khususnya Paskibraka ya, termasuk juga pelaksanaan upacara itu menjadi bagian dari pengetahuan, keterampilan, wawasan yang diperoleh oleh Paskibraka. Adapun insiden ataupun kejadian yang tidak diharapkan pada pelaksanaan upacara tentu ini banyak terjadi dimanapun dan boleh jadi akan terulang kali terjadi. Ini sifatnya insidentil tentunya dan ini tentu di luar harapan, apalagi pasukan Paskibraka itu sangat berharap sekali terlaksananya pengibaran dengan sempurna tentunya. Makanya latihannya pun juga tidak sebentar, sampai berhari-hari, berminggu, bahkan kami dulu sempat berbulan-bulan ya. Ada pemusatan dulu karena kita ingin mengharap Lebih dari 1 bulan ya? lebih dari 1 bulan. Apalagi yang Paskibraka yang sekarang yang kemarin bertugas itu kan sebelumnya mengibarkan bendera di 15 Agustus. Ketika terjadi insiden seperti kemarin, tentu ya saya pribadi pun juga sangat sedih ya, sangat sedih, prihatin juga itu bisa terjadi dan ya tentu tidak berharap. Namun demikian tentu tadi seperti hanya disampaikan, ini semua adalah terjadi di luar unsur kesengajaan. Tentu siapapun tidak ada kepentingan untuk menyengajakan itu terjadi ya. Khususnya adik-adik Paskibraka tentu berharap sukses gitu. Sampai dengan selesainya bendera terbentang, bendera kemudian dapat ditarik sampai berkibar di pucuk tiang bendera, itu seperti itu harapannya. Termasuk juga para pihak tentunya. Tentu ini semua kita maklumi sebagai sebuah kejadian yang di luar harapan dan di luar unsur kesengajaan. Pak nih, kejadian kemarin itu apa sih? Sebenarnya apa? Pas putus tali atau apa? Jadi menurut informasi yang kami dapatkan dari pengurus Purna Paskibraka Indonesia, bahwasanya itu ada kejadian teknis ya. Kejadian teknis yang mungkin bisa terjadi kapanpun sebetulnya gitu. Dan tentu bukan hal yang terlalu fatal ya, karena ya mungkin ini masalah teknis yang di luar pengetahuan sebenarnya. Dan harapan ke depan mungkin hal-hal yang seperti ini tidak bisa ataupun tidak usah terulang lagi ya, seperti itu. Nih Pak, tapi tetap berlangsung ya pelaksanaan. Betul. Jadi itu pun juga sebetulnya ini menjadi pelajaran penting bagi semua pihak, bagi anak-anak Paskibra
ini pun juga menjadi praktek ya, praktek dari ilmu yang diberikan. Seperti kemarin itu terjadi talinya lepas itu gara-gara cantolannya besinya patah. Besinya patah. Nah, kejadian baik itu besi patah, tali putus, yang bendera jatuh dan lain sebagainya, itu sebetulnya di dalam tata upacara itu juga terantisipasi harus bagaimana ketika terjadi. Seperti kemarin itu sudah benar. Jadi adik-adik dari baik itu seniornya sudah mengarahkan, kemudian adik-adik paskibra juga ketika terjadi seperti itu ya tidak usah gugup, tidak usah lantas jadi salah tingkah. Lanjutkan upacara sampai dengan selesai. Ini penting nih. Jadi ini menjadi ilmu sebetulnya. Jadi yang dilakukan oleh adik-adik kemarin itu sudah benar. Sudah benar. Tatkala terjadi insiden itu, ya, mereka mengantisipasi. Gitu. Dari mulai bendera dibentangkan, itu seperti itu ketentuannya. Itu ada undang-undang yang mengatur tentang bendera. Kemudian ada peraturan pemerintahnya juga bagaimana upacara digelar ya. Upacara resmi seperti itu. Kalaupun adik-adik akhirnya histeris nangis, manusiawi ya. Sangat manusiawi. Saya pun juga dulu begitu. Ya, jangankan tali putus ataupun bendera tidak berhasil berkibar, bendera sukses saja kami menangis karena bangga, karena tanam di jiwa kami itu bagaimana kita menghormati, memberikan penghormatan ya kepada bendera kebangsaan ini. Pak Camat sampaikan ke adik-adik kita, ini sangat butuh motivasi dari kakak senior. Jangan berlama-lama bersedih. Ya baik, ya mungkin ini buat adik-adikku Puna Paskibraka Indonesia, baik yang baru bertugas mengibarkan bendera merah putih pada saat kesempatan peringatan Hari Jadi Garut yang ke-29, kami segenap Puna Paskibraka dan pemerintah daerah dan segenap warga masyarakat tetap bangga kepada kalian semua, pada adik-adik yang tetap semangat, tetap terus berlatih, dan tentu saja harus terus optimis. Adapun kesalahan ataupun kejadian yang terjadi, tentu kami sangat maklum, ini semua di luar sepengetahuan, di luar unsur kesengajaan, jadi tidak usah berkecil hati, bersedih hati, yang secara berkelanjutan tentunya. Insya Allah ke depan ini semoga kita berdoa tidak terulang ya. Dan kami juga percaya kepada adik-adik dengan penuh semangat dan dedikasi yang sangat tinggi, kami semua tetap bangga. Dan tentu spesial kemarin sebetulnya Kak Tata, jadi adik-adik yang bertugas itu kemarin ada yang bertugas di nasional itu membawa baki, itu dilibatkan juga. Ada yang Paskibraka Jawa Barat juga dilibatkan kemarin itu. Namun ya tentu ini menjadi sesuatu hal yang tidak terlupakan buat adik-adik khususnya, dan tentu pelajaran yang berarti buat semua. Tapi di balik itu semua, ini ada hikmah yang sangat besar. Jadi ada ilmu bagi kita semua bagaimana ketika terjadi insiden itu harus seperti apa. Gitu. Ya mungkin ya boleh kita sedikit mengambil ilustrasi ataupun mungkin contoh ya. Kita mengenal di dalam praktek sholat ya, Nabi saja sekelas Nabi itu pernah salah dalam sholat atau pernah ada yang terlewat, padahal Nabi kan dimaksud, tapi itu menjadi ilmu, dan kita tahu bagaimana kalau salah di dalam sholat. Nah itu tentu menjadi sebuah pembelajaran atau hikmah yang sangat besar, dan bagi segenap pihak juga tentu kesalahan ini jangan disengajakan, jangan dicari-cari, tapi ketika ada kesalahan harus seperti apa kita melakukan upaya perbaikan. Tentu itu. Dan tindakan adik-adik sudah melakukan hal yang sangat luar biasa. Luar biasa. Tidak langsung panik kan? Ya, kami salut sekali ya bagi adik-adik, luar biasa ini, tetap tenang, tetap fokus di dalam formasi. Kalau adik-adik itu tidak tenang, itu akan bubar tuh pasukan, akan gugup, akan nangis histeris di tempat. Tapi tidak, tetap fokus, tetap tenang sampai dengan kembali ke tempat. Adapun sudah selesai dibubarkan, yaitu mungkin spontanitasnya. Ini kan di ujung ya, tapi saya masih tertarik tentang insiden bendera.
ini sudah selesai, adik-adik kita sudah menjalankan tugas sudah selesai. Nah, tetapi ini menjadi bahan kedepannya kan, harus betul mengoreksi yang sudah terjadi. Apakah insiden itu karena teknisnya kan sudah gladi Pak beberapa hari ke belakangnya, kemudian di bagian perlengkapan kenapa tidak terkontrol atas kerusakan itu? Bisa jadi kan? Ya sebetulnya menurut informasi sudah diperiksa, namun barangkali ya tadi kan mungkin di luar perkiraan hal itu akan terjadi. Ya kami husnuzon juga hal itu sudah dilakukan ya dengan kondisi fisik yang sebetulnya relatif masih bagus, tapi itu terjadi tentu ini di luar nalar mayor ya force mayor seperti itu. Jadi sekali lagi warga Garut, insiden itu memang siapapun tidak ada niat untuk melakukan gagalnya sebuah peristiwa upacara Hari Jadi Garut. Tadi disampaikan buat khususnya buat adik-adik oleh Pak Camat, senior adik-adik sudah melakukan tindakan yang luar biasa waktu terjadi putusnya ring, tetapi tetap dilaksanakan dengan mengibarkan langsung dengan manual ya, membentangkan bendera. Nah itu Pak ada harus membelakangi para peserta. Itu antisipasinya apa? Balik kanan ya? Ya, itu pasukan dibalik kanankan oleh komandan upacara itu dalam rangka memberikan penghormatan kepada kemartabatan, menghindari adanya celotehan, menghindari adanya sikap-sikap spontan dari pasukan yang tidak diharapkan. Seperti itu salah satunya gitu ya. Termasuk juga ini supaya pasukan tetap bisa fokus untuk terus melaksanakan tugasnya sampai dengan selesai. Nah satu lagi Pak, bagi Bapak dan teman-teman yang alumni Paskibraka tidak kaget. Tidak. Tapi kan para pejabat yang bukan menjadi bagian Paskibra mungkin bertanya ke Bapak, di rumah kan? Ada nggak yang nanya gitu? Ada gitu. Jadi ya di sekeliling kami pun juga ya banyak respon kan, beragam respon gitu. Ini harus diulang, harus dibagi dan lain sebagainya lah gitu. Karena ya mungkin ya tadi itu ini kan karena faktor pemahaman yang berbeda. Maka dalam kejadian ini sekali lagi ini menjadi hikmah. Jadi bagi publik juga harus tahu ketika terjadi hal seperti itu ya kita tidak usah gugup kalang kabut yang berlebihan. Ya tetap kita selesaikan tugas dengan penuh kehidmatan ya. Karena kejadiannya bisa terjadi di sisi lain. Katakanlah komandan upacaranya pingsan ataupun perwira upacara ataupun inspektur. Makanya di dalam upacara itu ada cadangan. Oh, ada cadangan. Ada cadangan, selalu ada cadangan. Petugasnya khususnya seperti petugas pengibar bendera ada cadangan. Ya. Jadi di kegiatan Paskibra itu memang segala sesuatu sudah dipersiapkan. Kalau terjadi apa-apa ya. Angin kencang. Betul. Tadi kok pesertanya pingsan. Ya, komandan upacara pingsan misalkan. Ya. Nah, edukasi ya buat semua masyarakat, publik dan juga ada yang memang kedepannya siapa tahu jadi peserta Paskibra kan. Betul. Oke, Pak Camat nih di ujung terakhir terkait Pataka, Bapak menjabat camat 6 tahun berjalan, siapa tahu esok lusa Bapak naik menjadi kepala dinas atau jadi sekda. Ini terkait Pataka Pak, plus terkait Paskibra. Jadi Bapak sampaikan dua sekaligus pesan terhadap masyarakat, publik, kawan-kawan yang ada di luar sana. Silakan Pak. Jadi baik, alhamdulillah kembali yang kami sampaikan pada kesempatan yang sangat baik ini terkait dengan momen Hari Jadi Garut yang sangat spesial bagi kami tentunya.
saya pribadi dan segenap pihak di Kecamatan Selawi jadi mendapatkan sebuah anugerah kepercayaan dan pemerintah daerah mendapatkan Pataka Purwa Intan Kedaton atau prestasi terbaik pertama pada evaluasi kinerja kecamatan tingkat Kabupaten Garut. Tentu ini semua merupakan sebuah momen yang sangat baik bagi kami untuk terus mengevaluasi diri, memberikan upaya-upaya yang terbaik dengan harapan apa yang diraih saat ini bisa memberikan manfaat yang lebih besar, dan tentu saja ini semua bukan merupakan tujuan utama dari kami semua ataupun juga merupakan bukan target akhir, tapi ini adalah sebuah poin penting ataupun menjadi energi, jadi spirit bagi kami untuk terus melakukan hal yang terbaik. Dan selanjutnya kami juga menyampaikan terima kasih kepada segenap pimpinan, Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Pak Sekda, dan segenap unsur pimpinan yang lain yang terus melakukan pembinaan kepada kami untuk terus bekerja secara bersungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Dan selanjutnya juga kami juga berpesan kepada adik-adik Paskibraka yang sudah bertugas, tetap semangat, apapun insidennya sudah terjadi, ya jangan larut dalam kesedihan, berlarut-larut, tetap semangat dan tetap optimis. Dan kepada segenap pihak, khususnya juga masyarakat, agar juga lebih memahami kondisi seperti ini merupakan sebuah kejadian yang biasa terjadi ataupun mungkin terjadi, dan ini sekali lagi bukan sebuah faktor kesengajaan yang dilakukan oleh adik-adik kami Bunda Paskibraka, dan tentu kami juga memohon maaf kepada semua pihak apabila ada hal yang kurang berkenan. Demikian, terima kasih.